Bab 2582. Apakah sudah berakhir? Mile sungguh tidak bisa berkata-kata. Sialan. Mengatakan yang sebenarnya, tetapi tidak ada yang mendengarkan, harus berbicara omong kosong. Mendengar perkataan Mile, ekspresi Yusron di kejauhan menjadi semakin galak. Beraninya kamu menghinaku. Mile menghela nafas rendah. Aku benar-benar tidak ingin menghinamu, itu karena kamu terlalu bodoh, aku tidak tahan lagi. Sungguh, menurutku Wendirto bahkan lebih pintar darimu. Wendirto hanya sombong, sedangkan kamu benar-benar bodoh. Wendirto. Yusron hendak berbicara. Saat ini, Robi tiba-tiba berkata dengan serius, Ketua Klan, jangan mengacaukan pikiranmu. Dia bisa melihat bahwa pikiran Yusron saat ini sudah kacau. Dalam kondisi saat ini, itu sangat berbahaya. Karena pada saat seperti ini, dapat membuat keputusan yang salah. Jangan membuat keputusan apapun saat marah. Mendengar perkataan Robi, Yusron perlahan-lahan memejamkan matanya. Setelah beberapa saat, ekspresinya mulai berangsur-angsur kembali tenang. Harus dikatakan bahwa dia benar-benar telah dibuat kesal oleh Mile. Kultivator pedang ini benar-benar sangat menyebalkan. Yusron membuka matanya. Saat ini, keadaan pikirannya telah kembali normal. Dan pada saat ini, Mile di kejauhan tiba-tiba berkata, Ketua Klan Yusron, apakah kamu masih memiliki petir dewa usia barusan? Berikan sedikit lagi untukku. Mendengar hal ini, wajah Yusron berkedut, sepasang matanya memerah, hampir saja kehilangan pertahanan. Petir dewa usia. Itu adalah petir dewa yang dia murnikan dari usia sedikit demi sedikit. Menghabiskan puluhan ribu tahun. Harus diketahui, bahkan dia tidak dapat memasuki sungai usia dengan mudah, karena itu terlalu mengerikan, dan setiap kali memasuki pemurnian petir dewa usia, dia akan sangat berhati-hati, takut jika melakukan kesalahan, akan terus berada di dalam. Dan setelah akumulasi puluhan ribu tahun, dia akhirnya memurnikan sebuah petir dewa usia. Dia menggunakan petir dewa ini sebagai inti, menggunakan kekuatan eksternal untuk memperkuatnya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah salah satu kartu terkuatnya, meskipun itu adalah master dalam tingkatan yang sama, juga sulit untuk melawan. Barusan, dia mengorbankan petir dewa usia ini untuk langsung membunuh Mile, namun, dia tidak menyangka bahwa petir dewa usia ini akan diserap oleh Mile. Kerja keras puluhan ribu tahun, semuanya telah diberikan kepada orang lain. Memikirkan hal ini, hati Yusron sangat terluka. Di kejauhan, Mile tiba-tiba berkata, Ketua Klan Yusron, ekspresi apa ini? Bukankah hanya sebuah petir dewa usia? Perlukah kamu sepelit ini? Yusron tiba-tiba meraung, Mile, walaupun orang di belakangmu tidak terkalahkan, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Begitu ucapan itu terdengar, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Cit. Ruang waktu di depan kejauhan langsung meledak, sebuah aura yang menakutkan menyapu. Yusron yang dalam keadaan marah, kemampuannya malah menjadi lebih kuat. Mata Mile sedikit menyipit, tubuhnya masih menyerap energi itu secara liar. Tidak mudah bagi dirinya saat ini untuk bertindak. Tetapi tidak ada cara lain, dia harus bertindak. Tepat pada saat ini, sebuah tombak panjang tiba-tiba menghalangi di depan Mile. Boom! Tombak panjang itu bergetar hebat, kemudian terpental. Saat berikutnya, sebuah tangan langsung mencengkeramnya. Mile menoleh, orang yang menyerang adalah Ladia. Melihat Ladia, Mile tercengang, Ladia. Ladia terlihat tenang, kamu meneroboslah dengan tenang. Selesai berbicara, dia berjalan menuju Yusron di kejauhan dengan tombaknya. Mile tidak berbicara omong kosong dan langsung kembali ke dalam menara kecil. Saat dia tiba di hadapan Juan, Juan membuka matanya dan melirik Mile, Saudara Ye, kamu.
Miley berkata dengan ringan, menerobos. Juan tercengang, kemudian berkata, usia. Miley mengangguk. Juan ragu sejenak, kemudian berkata, Saudara Ye, seingatku, sepertinya kamu adalah pengamat eksternal, kamu bahkan belum mencapai pengamat internal. Miley mengerutkan kening, siapa yang menetapkan bahwa kultivasi tidak boleh melampaui tingkatan? Ekspresi Juan membeku. Miley mengedipkan mata, Saudara Juan, apakah kamu tidak pernah melampaui dalam kultivasi? Juan. Miley berkata, jangan bicara omong kosong lagi. Cepatlah berkultivasi, istriku mungkin tidak bisa bertahan lama. Selesai berbicara, dia perlahan-lahan memejamkan matanya. Setelah Juan hening beberapa saat, dia bertanya lagi, Saudara Ye, kultivasi melampaui tingkatan yang baru saja kamu katakan, apakah itu serius? Miley mengangguk. Juan mengerutkan kening, ini tidak masuk akal. Miley menghela nafas ringan, tidak ada hambatan untuk berkultivasi, hanya saja hati orang-orang terlalu bercampur aduk dan terlalu banyak pikiran, oleh karena itu, ada hambatan untuk berkultivasi. Jika kamu bisa semurni dan tanpa celah sepertiku, kamu akan bisa melakukan hal yang sama. Selesai berbicara, dia memblokir pikiran yang mengganggu dan mulai berkonsentrasi untuk menyerap petir dewa usia. Murni dan tanpa celah. Juan melirik Miley dan mengerutkan kening, dilihat bagaimanapun, Saudara Ye ini tidak tampak seperti orang yang murni dan tanpa celah, malah sedikit tidak tahu malu. Atau, dengan menjadi tidak tahu malu, seseorang bisa menjadi murni dan tanpa celah. Memikirkan hal ini, Juan diam-diam memutuskan, kelak dia akan mencoba menjadi tidak tahu malu. Di luar, Yusron menataplah dia di depan yang berjalan menghampiri. Dia mengerutkan kening, siapa lagi kamu? Ladia tidak berbicara omong kosong dan langsung menghilang di tempat, tombaknya seperti petir, merobek langit. Pengamat internal. Melihat situasi ini, Yusron mengerutkan kening, seorang pengamat internal juga berani menyerangnya. Yusron mengibaskan lengan bajunya. Boom! Ladia bersama tombaknya langsung terguncang ke tanah dan mundur dengan tajam, tetapi Yusron juga mundur dengan keras secara berurutan. Mata Yusron yang berhenti dipenuhi dengan ketidakpercayaan, kamu. Di kejauhan, Ladia tidak berbicara omong kosong, dia tiba-tiba bergegas ke depan, tombak panjang di tangannya tiba-tiba keluar. Cit! Sedikit cahaya dingin langsung muncul di depan Yusron. Tombak Ladia, selain cepat, juga membawa sebuah aura yang tidak tertandingi. Aura dingin melintas di mata Yusron, tangan kanannya terbentang dan tombak panjang muncul di tangannya. Saat berikutnya, dia menerjang ke depan dan menusuk dengan tombak yang sama. Berkonfrontasi. Dulu, dia juga seorang kultivator tombak, tentu saja, dia tidak fokus pada ilmu tombak, sampai pada tingkatannya saat ini, senjata baginya, bisa ada atau tidak. Boom! Sebuah cahaya tombak tiba-tiba meledak di tempat kejadian, saat berikutnya, keduanya mundur bersamaan. Dalam proses mundur, mata Ladia perlahan-lahan tertutup, saat berikutnya, dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras, langit berbintang bergetar, dia berhenti, dia melihat ke arah Yusron yang juga berhenti di kejauhan, bibir merahnya terbuka, seni bela diri, terhubung dengan dewa. Boom! Aura yang menakutkan tiba-tiba menyapu keluar dari dalam tubuhnya, aura yang kuat langsung menyapu seluruh langit berbintang, dalam sekejap, aura Ladia langsung melonjak, belum mencapai alam usia, namun auranya sangat dekat dengan alam usia. Di kejauhan, ekspresi Yusron sangat muram, metode rahasia. Ladia menatap Yusron, tanpa omong kosong, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Boom! Di tempat kejadian, galaksi langsung terkoyak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya.
Meskipun Ladia saat ini bukan alam usia, tetapi kekuatannya sudah sangat dekat dengan alam usia. Harus diketahui, meskipun dia tidak memiliki sumber daya sebanyak Mile, tetapi dia adalah murid dewa marsial. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki beberapa kartu dan trik? Serangan tombak Ladia ini menyebabkan ekspresi Yusron langsung berubah drastis, karena dia menemukan bahwa tombak Ladia dapat menghancurkan materi. Dapat menghancurkan materi tanpa kekuatan usia. Yusron sedikit bingung. Dia yakin bahwa tombak Ladia ini tidak memiliki kekuatan usia, tetapi kekuatan tombak Ladia ini sudah mampu menghancurkan materi. Bisa seperti ini. Yusron merasa dirinya tidak dapat berpikir dengan baik. Dan saat ini, tombak Ladia sudah tiba di hadapannya. Tatapan galak melintas di mata Yusron, "Aku tidak percaya." Begitu ucapan terdengar, dia langsung menyimpan tombak panjang di tangannya. Tangan kanannya mengepal dengan keras. Dalam sekejap, langit berbintang di sekitarnya bergetar. Kemudian, sedikit kekuatan usia melonjak ke arahnya. Seiring munculnya kekuatan usia ini, galaksi di tempat berangsur-angsur menjadi ilusi. Yusron tiba-tiba bergegas maju, "Matilah." Ucapan terdengar, dia meninju dengan keras. Bum-dum. Seolah-olah ada gempa bumi hebat di langit dan bumi, seluruh langit berbintang langsung runtuh dan dimusnahkan, dan kekuatan pukulannya yang dahsyat dicurahkan ke tombak panjang di tangan Ladia. Berkonfrontasi. Boom. Tinju dan tombak baru saja bersentuhan, itu menghancurkan langit dan bumi. Sebuah kekuatan langsung menyapu. Dalam sekejap, langit berbintang dalam jarak ratusan ribu langsung musnah. Bahkan materi gelap dimusnahkan saat ini, tidak akan pernah ada lagi. Sedangkan Ladia dan Yusron mundur dengan keras pada saat bersamaan. Setelah tabrakan dari dua kekuatan yang mengerikan, menghasilkan kekuatan yang lebih kuat, dan dalam menghadapi kekuatan ini, keduanya tidak dapat menahannya. Dan dalam proses mundur yang hebat, Yusron tiba-tiba meraung, "Bunuh dia! Bunuh dia!" Akhirnya Yusron saat ini sedikit panik. Karena dia menyadari bahwa meskipun wanita di depannya tidak memiliki kekuatan usia, tetapi kekuatan itu tidak lemah dari kekuatan usia. Ini benar-benar menakutkan. Pertama adalah Juan, kemudian Mile, dan sekarang wanita ini. 3 iblis super jenius, ini membuatnya sedikit takut. Mereka harus disingkirkan. Pada saat ini, dia tidak lagi berpikir untuk membunuh sendirian dan membangun otoritas. Alasan mengapa dia memilih untuk berduel dengan Mile dan Ladia adalah karena dia ingin membunuh mereka sendirian, kemudian menegakkan otoritasnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa kedua orang ini, yang satu akan lebih hebat dari yang lain. Ketiga orang ini tidak boleh dibiarkan tumbuh. Begitu suara Yusron terdengar, di kejauhan, 2 master alam usia tiba-tiba menghilang di tempat. Di kejauhan, Ladia yang masih mundur dengan keras, mengerutkan alisnya, dia mengayunkan tombak panjangnya. Bum-dum. Cahaya tombak itu langsung hancur begitu muncul. Ladia mundur dengan keras lagi. Dalam sekejap mata, dia mundur hingga lebih dari ratusan ribu kaki jauhnya, dan sebelum dia bisa berhenti, bayangan aneh diam-diam muncul di belakangnya. Seorang alam usia lagi. Ditambah dengan Yusron, ada 4 orang alam usia. Begitu bayangan aneh itu muncul, pupil mata Ladia tiba-tiba menyusut. Dia tiba-tiba berbalik, menyapu tombaknya, namun tombak ini malah menyapu kekosongan. Hati Ladia terkejut, dia tidak berbalik sama sekali. Dia memutar pergelangan tangannya, tombak panjang menusuk ke belakang. Boom! Sebuah cahaya dingin tiba-tiba meledak dari belakang Ladia. Sebuah bayangan mundur berturut-turut, dan di bagian belakang leher Ladia, ada bekas luka tebasan yang dalam, dan sebelum selesai, seorang master alam usia tiba-tiba muncul di atas kepala Ladia, kemudian menghentakkan kakinya ke bawah.
Boom. Ruang waktu di mana Ladia berada langsung runtuh. Segera setelah itu, Ladia jatuh dari langit dan akhirnya masuk ke dunia kematian. Dan begitu dia memasuki dunia kematian, tubuh fisiknya langsung meledak dan berubah menjadi ilusi. Dan saat ini, bayangan lain datang tanpa suara. Segera setelah itu, aura dingin menyapu tenggorokan Ladia. Mata Ladia membelalak. Pada saat ini, dia tidak bisa melawan. Bagaimana dia bisa menahan serangan gabungan dari 4 master alam usia? Cit. Aura dingin itu langsung melintas melewati jiwa Ladia. Boom. Jiwa Ladia menghilang dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Itulah penyingkiran yang sebenarnya. Ladia melihat ke kejauhan, sedikit bingung, apakah berakhir begitu saja? Ada rasa enggan, ada rasa penyesalan. Tetapi ini sudah berakhir. Mata Ladia perlahan-lahan terpejam. Bersambung.